Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julius Effendi, mahasiswa PPG Angkatan 1 jurusan Matematika Universitas Sriwijaya Palembang dengan nomor UKG 2015 005 11724. Hari ini saya akan melaksanakan proses pembelajaran berbasis daring untuk materi kelas 12 ukuran pemusatan data, dalam hal ini menghitung median pada data berkelompok dan histogram. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Walaupun kita dalam kondisi virus corona, kita tetap dapat menjaga kesehatan kita masing-masing. Apabila keluar rumah, anak-anak tetap menjalankan protokol kesehatan dari pemerintah. Dan apabila sudah pulang, itu nanti diharapkan anak-anak dapat cuci tangan atau sekaligus mandi, ya. Untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Saya persilakan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Berdoa, mulai. Jadi anak-anakku sekalian, Bapak akan melihat dulu kehadiran kalian. Tadi di Telegram itu anak-anaknya sudah mengisi daftar hadir semua. Kenapa di sini anak-anak ini hanya ada beberapa orang saja yang hadir, bahkan ada yang kumpul dalam suatu ruangan. Kendalanya apa? Mati lampu dan tidak ada sinyal. Oh, mati lampu dan tidak ada sinyal. Oke. Ya, baiklah. Jadi anak-anakku sekalian, untuk kesempatan pada hari ini, jika anak-anak tidak bisa masuk, kalian tolong disampaikan kepada teman kalian yang tidak bisa gabung karena kendala tersebut. Nanti setelah pembelajaran kita, apa-apa yang kalian peroleh pada pembelajaran pagi hari ini, tolong nanti di-share, baik itu materi, soal-soal, kerja kelompok, maupun evaluasi akhir nanti. Ya? Iya, Pak. Oke, nanti silakan di-share di grup. Bapak juga akan membantu menjelaskan daripada materi yang ada. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini, kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu tentang statistika. Dalam hal ini, ukuran pemusatan data, yaitu median, data berkelompok, dan juga histogram. Pelajaran median ini pernah kalian pelajari atau kalian dengar pada saat kalian duduk di bangku SMP. Apakah masih ada yang ingat apa itu median? Median ada Ya? Median adalah Nilai. Oke, median adalah nilai tengah, ya, dari sekumpulan data yang sudah diurutkan terlebih dahulu. Ya, jadi itu untuk median data tunggal. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kita akan mengembangkan daripada median data tunggal tadi menjadi data berkelompok. Jadi diharapkan setelah kita selesai mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, anak-anak itu dapat menentukan kelas median pada tabel distribusi frekuensi berkelompok ataupun histogram. Yang kedua, anak-anak dapat menyelesaikan atau menghitung nilai median pada tabel distribusi frekuensi dan juga pada histogram. Dan yang ketiga, diharapkan anak-anak dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berhubungan dengan median data berkelompok ataupun pada histogram. Apa kegunaan median data berkelompok dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kegunaan median dalam kehidupan sehari-hari ini biasanya digunakan dalam bidang ekonomi. Ya, contohnya untuk menentukan antara dua kelompok, tingkat perekonomian rendah dan kelompok tingkat perekonomian tinggi, ya. Dalam bidang
Industri juga bisa seperti itu, menentukan barang yang laku di pasar, yang bisa diproduksi ya oleh pabrik, barang yang kurang laku yang bisa dihentikan proses produksinya, seperti itu. Ya, jadi intinya median ini banyak sekali kegunaannya, baik itu data tunggal ataupun data berkelompok yang bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan kalian masing-masing atau nanti ketika kalian ada di dunia kerja. Oke, bisa dipahami anak-anak? Bisa. Nah, kemudian anak-anakku sekalian, bagaimana metode penilaian kita atau proses pembelajaran kita pada hari ini? Jadi mohon disimak baik-baik agar nanti anak-anak mendapatkan materi yang baik, nilai yang bagus, ya, hasil evaluasi juga yang memuaskan. Nanti kita akan belajar selain daripada pertemuan kita melalui tatap maya Google Meet ini, nanti kalian akan Bapak bagi sesuai dengan kelompok di grup Telegram untuk mengerjakan LKPD berkelompok. Ya, nanti selesai daripada Bapak menjelaskan materi, kalian silakan kerja kelompok dulu. Nanti hasil daripada kerja kelompok itu kalian share ke dalam grup Telegram atau kepada Telegram pribadi Bapak. Setelah selesai dalam waktu 15 menit, nanti hasil kelompok tersebut akan kita presentasikan kembali dalam Google Meet. Ya. Nah, setelah presentasi kelompok, anak-anak nanti akan mengerjakan evaluasi individu. Nanti kita akan melaksanakan evaluasinya secara online dengan aplikasi Google Form. Ya, jadi semua anak harus ikut untuk mendapatkan semua nilai tersebut. Nah, jadi keaktifan kalian dalam diskusi, nilai kalian dalam Google Form itu semua akan menjadi nilai keterampilan dan nilai pengetahuan. Ya, jadi anak-anak tetap fokus pada pembelajaran, tetap aktif karena semuanya mendapatkan poin-poin tersendiri dari Bapak. Oke? Jelas ya? Jelas. Baik. Bagaimana cara menentukan median? Ya, di sini untuk mencari median data berkelompok. Ya, median data berkelompok itu rumusnya yaitu MD sama dengan L. L itu adalah tepi bawah, di mana rumus tepi bawah adalah batas bawah dikurang dengan setengah, ditambah setengah N dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas median, dibagi frekuensi pada kelas median dikali dengan panjang kelas, ya. Itu rumus daripada median data berkelompok. Kita akan membahas bagaimana cara menentukan median pada tabel distribusi frekuensi, ya. Kita lihat di sini, ini adalah contoh untuk median data berkelompok, ya, tabel distribusi data berkelompok, di mana ada kelas interval, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 kelas. Frekuensinya pastinya juga ada 7, di mana jumlah dari frekuensi itu 50 yang disebut dengan N, ya. Jadi N itu adalah jumlah daripada frekuensi. Bagaimana cara menentukan kelas median? Banyaknya data dibagi dengan 2. Oke, banyaknya data dibagi dengan 2. Oke, jadi banyaknya data itu adalah 50. Ya, 50 dibagi 2 itu adalah 25. Berarti letak daripada mediannya pada angka 25. Ya, jadi 25 itu kita akan cari di mana? Di sini tidak ada angka 25. Di mana kita cari angka 25? Oke. Jadi kita lihat pada frekuensi kumulatif. Di sini ada 4, 11, 19, 31. Dapatnya 4 dari mana? 4, 11, 19. Kumulatif itu apa? Oke, 4 tambah 7, 11. 11 ditambah 8, 19. 19 tambah 12, 31, ya. Maka nilai daripada 25 itu ada pada kelas keempat, yaitu frekuensi kumulatifnya 31. Di mana di sini ada kelas intervalnya,
50 sampai 59, ada frekuensinya 12, frekuensi kumulatifnya 19. Oke, bisa dilihat di situ kelas mediannya. Nah, sehingga apabila ada kelas median, maka bisa diketahui ya bahwasanya tepi bawah yaitu batas bawah 50 dikurangi setengah, hasilnya 49,5. Frekuensi sebelumnya 19, sedangkan frekuensi pada kelas median adalah 12. Intervalnya atau panjang kelasnya sama dengan 10 ya. Sama dengan 10. Coba dari mana mendapatkan intervalnya 10? Ada yang bisa? Ya, silakan. Contoh dari 20 sampai 29. Iya. Dari 20, 29, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Jadi ada 10 banyak lah. Oke, ya, bisa ya. Jadi 20 sampai 29. Tadi si Handika menghitungnya 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ada yang punya cara yang lain? Ada Pak, dengan misalnya dari yang dari bawah ada 30 dengan 40. Ya. Ini adalah 10 sama dari yang jawabannya 10. Boleh. Jadi punya IIS dia dikurangkan antara batas bawah kelas ketiga dikurang kelas kedua ataupun kelas keempat dikurang kelas ketiga. Ya, jadi misalkan di sini 40 tadi ya, dikurang 30. Seperti itu ya. 40 kurang 30, 10. Sama. Ya. Jadi boleh dihitung satu persatu dari 20, 21 sampai 29 atau kita memurangkan secara langsung batas bawah ya, pada kelas selanjutnya dikurang batas bawah pada kelas sebelumnya. Itu juga boleh. Jadi silakan anak-anak pilih yang mana yang mudah atau yang mana yang kalian bisa kerjakan. Ya. Saya? Yang lain bisa? Bisa. Oke, jadi itu untuk menentukan daripada interval. Selanjutnya kita tinggal menginput ya atau memasukkan datanya. Jika kita masukkan dalam data ya, tepi bawah 49,5, jangan lupa setengah dari N yaitu 50 dibagi 2 dikurang frekuensi sebelumnya 19 dibagi frekuensi pada kelas median, sehingga didapatkan hasilnya untuk nilai median itu 54,5 ya. Itu cara menentukan median pada data frekuensi berkelompok ya. Silakan kalau ada pertanyaan untuk menyelesaikan median pada data berkelompok, boleh. Ada yang mau ditanyakan? Saya Pak, mau bertanya Pak. Ya, silakan, boleh. Siapa? Sebutkan namanya. Sahrul Ramadan Pak. Oke. Ini mau bertanya yang mana? Yang kurang jelas cara mencari letak. Oke. Oh, yang ini ya? Yang Mencari letak. Ini yang merah ini ya. Yang merah ya. Jadi untuk mencari letak daripada kelas median itu, kita tentukan dulu berapa banyak frekuensinya. Ya, pada frekuensi ini, apabila pada tabelnya sudah ditulis 50, berarti frekuensinya 50. Kalau di frekuensinya belum ada, tinggal kita jumlahkan saja kepada kolom akhirnya, ya, dijumlahkan secara manual. Nah, setelah dapat dia frekuensi ini 50, ya, kebetulan di sini 50, karena katanya median tadi adalah nilai tengah. Untuk membagi nilai tengah itu menjadi dua bagian yang sama besar, otomatis kita akan mengalihkannya dengan setengah, ya, atau kita bagi setengah, bagi dua, ya, kita bagi dua.
Sehingga didapatkan nilainya adalah 25. Ya. 25. Tapi di sini tidak ada angka 25, Pak. Ya, enggak ada angka 25. Maka kita akan mencari letak 25 itu ada di mana? Ya. Letak 25 itu ada di mana? Ya, letak daripada 25 itu ada di mana? Nah, jadi kita lihat pada frekuensi kumulatif. 1, 2, 3, 4. Tadi kan kita sudah punya kata kunci 25. Kalau 4 kan belum sampai ke 25. 11 juga belum sampai ke 25. 19 apalagi belum sampai, sebentar lagi. 31. Sudah sampai. Bukan lagi sampai, Pak, udah lewat. Ya. 31. Bukan lagi nyampai. Sudah lewat, Pak. Lewat. Boleh, Pak, lewat. Boleh, asal jangan keterlaluan lewatnya. Nah, kalau boleh lewat kamu ambil 40. Jangan. Ya, karena di sini masih ada 31. Ya. Jangan nanti ketika Bapak bilang boleh lewat, kamu ambil yang 50, ya. Karena di sini sudah kelewatan namanya. Jadi kita ambil dia yang benar-benar sudah memasuki, ya minimal mendekati daripada 35. Jadi 31. Ini namanya kelas median ini yang berwarna merah. Oke, bagaimana Syahrul? Ya, sudah jelas, Pak. Oke, sudah jelas. Baik anak-anakku sekalian, jika masih ada pertanyaan, Bapak persilakan. Tidak ada. Tidak, Pak. Oke. Jadi kalau belum ada pertanyaan atau tidak ada pertanyaan, Bapak akan memberikan salah satu contoh masalah kontekstual kepada kalian. Jadi nanti masalah kontekstual ini akan kalian temui pada saat kalian ujian nasional, pada saat nanti apabila kalian melaksanakan tes di perguruan tinggi negeri, soal-soal seperti ini, soal berbasis POT ini akan sering sekali muncul. Jadi silakan diperhatikan dengan seksama. Soal itu adalah masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak di sini memberikan soal yang berbentuk HOTS, ya, high order thinking skill, yang menuntut tingkat pemikiran kalian. Nanti soal-soal inilah yang akan muncul atau sering muncul dalam ujian nasional ataupun nanti tes perguruan tinggi. Contoh seperti ini yang akan sering ada, ya. Jadi di sini Bapak akan menyampaikan penjelasan bagaimana cara menyelesaikan soal berbentuk seperti ini. Ya, bisa dibaca di situ. Soalnya ada 50 pelamar di mana akan diterima di perusahaan itu yang mempunyai kriteria di atas daripada nilai tengah yang dinyatakan lulus. Kalau di bawah median atau di bawah nilai tengah dia dinyatakan tidak lulus. Di sini diketahui bahwasanya mediannya yang diketahui 55,3, ya, dengan data seperti ini. Jadi yang diketahui seperti itu. Jadi untuk menentukan daripada median pada kelas ini, oke, jadi di sini diketahui sama seperti ini. Panjang kelasnya ada 3, N-nya 50, FK-nya 16. Ya, sama seperti kita mengerjakan pada soal-soal yang biasa. Oke, tinggal kita inputkan saja. Ya, karena di sini pembedanya yang diketahui itu median, sedangkan frekuensinya adalah Y, berarti kita akan mencari nilai Y. Ya, tinggal kita inputkan ke dalam rumusnya dengan langkah-langkah yang ada, sehingga nanti didapatkan nilai Y-nya dengan cara, ya, karena sudah didapat nilai Y sama dengan 15, tinggal kita substitusikan saja 33, ya, ditambah X tambah Y sama dengan 50, ya, tidak sama yang pertama, sehingga nilai X-nya adalah 2. Jadi tinggal kita masukkan berapakah nilai Y. Ya, berapakah nilai Y? Kita cari yang mempunyai ada nilai X-nya. Jadi 10 tambah 7 ditambah X, karena X-nya 2, berarti jumlah seluruhnya adalah 19. Jadi yang dinyatakan lulus ada 19 orang. Jadi
kalau ditanya adalah persentase, ingat, persentase adalah jumlah yang ditanya dibagi jumlah seluruh data dikali dengan 100%, ya. Jadi 19 jumlah yang lulus dibagi 50 jumlah seluruh data dikalikan dengan 100%, sehingga yang dinyatakan lulus dalam tes tersebut adalah 38%, ya. Itu penjelasan tentang materi median, kemudian contoh kontekstualnya. Baiklah anak-anak, jika tidak ada pertanyaan tentang materi yang sudah Bapak jelaskan tadi dan contoh-contoh yang Bapak berikan, anak-anak silakan kerjakan LKPD itu yang sudah Bapak share di grup Telegram. Tadi juga sudah Bapak sharekan di grup WA. Kerjakan secara berkelompok, ya. Jadi waktu pengerjaannya itu Bapak berikan 15 menit, ya. Jadi kerjakan selama 15 menit. Jangan lupa itu pada saat diskusi, hasil dari kalian diskusi baik videonya ataupun foto hasilnya itu dikirimkan kepada Bapak. Dan jangan lupa nanti kita masuk lagi untuk melaksanakan presentasi di dalam Google Meet. Ada yang mau ditanyakan? Pak, Iya, silakan. kan seperti foto ada ide masuk Pak, karena gara-gara sinyal, gara-gara apa baterai. Jadi memang itu Pak. Oke. Ya nanti kalau Oke. Paling kayak uang atau kayak dibaca aktif gitu. Ya. Dibaca tetap. Nah, jadi untuk hari ini bagi yang tidak aktif itu kelompoknya. Jadi silakan kalian cukup 2 orang. Ya, nanti kelompok yang ketinggalan itu nanti mereka akan membuat kelompok baru untuk menyelesaikan tugas yang sama seperti kalian. Oke, Harun? Oke, siapa? Oke, kita jawab. Terdapat 3 kolom, yaitu berat badan, frekuensi, dan frekuensi kumulatif. Oke, terdapat 3 kolom, yaitu berat badan, frekuensi, dan frekuensi kumulatif. Yang pertama yaitu berat badannya 45 sampai 49. Frekuensi yaitu 4. Dan frekuensi kumulatif yaitu 4. Berat badan 50 sampai 54. Frekuensi 12. Frekuensi kumulatif yaitu 16. Diperoleh dari 12 ditambah 4 yaitu 16. 55 sampai 59. Frekuensi 15. Frekuensi kumulatif yaitu 31. Diperoleh dari 16 ditambah 15. Seterusnya 60 sampai 64. Frekuensi 18. Frekuensi kumulatif yaitu 49. Diperoleh dari 31 ditambah 18. Seterusnya 65 sampai 69. Frekuensi 6. Frekuensi kumulatif 55. Diperoleh dari 49 dikali 1,6. 54,5 ditambah 8 sama dengan 62,5. 4 ditambah 5 dikali 0,5 X. 3X sama dengan 20 ditambah 2,0. X sama dengan 20 per 0,5. X sama dengan 40. Baiklah, saya akan menyimpulkan dari soal 2 tadi. Setelah menyelesaikan permasalahan di atas, coba Anda jelaskan bagaimana langkah-langkah menentukan median data berkelompok. Sebelum menjelaskan tentang langkah-langkah menentukan median data berkelompok, sebelum itu harus mengetahui pengertian dari median. Median atau nilai tengah adalah nilai data yang letaknya di tengah dari data yang diurutkan. Langkah-langkah menentukan median data berkelompok adalah rumus median. Nilai median untuk data kelompok dicari dengan menggunakan rumus ME sama dengan TB plus P dalam kurung 1/2 N dikurang frekuensi kumulatif atau Fx
dibagi F. Keterangan. ME sama dengan nilai median, TB sama dengan tepi bawah kelas median, N sama dengan jumlah data, P sama dengan panjang kelas median, F frekuensi kelas median, Fx sama dengan jumlah seluruh frekuensi sebelum kelas median. Kan nilai mediannya nggak diketahui 163,5, terus tuh ada nilai tepi bawahnya 160,5. Nggak bukan kan ini kan ini mediana. Nah 160,5 nih itu ke tepi bawah. Ini nah tepi bawah kan wajib tuh ini sama bukan. Nah, itu beda. 165 nih dia mulai di 161 Satu kurang setengah gitu. Aku itu kita masuk ke nilai isa D itu tuh N-nya 68 kan dikeruan ini ditambah dengan X dibagi dengan 2 karena Ya, kan bagaimana anak sekalian? Apakah tugas kelompoknya tadi sudah selesai? Selesai. Sudah, Pak. Baik, Sudah selesai dilaksanakan. Sekarang pada kesempatan ini kita akan mulai mempresentasikan hasil masing-masing tiap kelompok. Nanti perwakilan tiap kelompok silakan dipresentasikan hasil kelompok kalian masing-masing. Kelompok yang lain tolong diperhatikan apabila ada perbedaan antara hasil maupun prosesnya, nanti silakan untuk ditanyakan ataupun diperbaiki. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Oke, Kumpul. Oke, silakan. Baiklah, karena dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang mencari median dari data berikut ini. Pertama kita tentukan mediannya. Median itu bisa kita cari dari menjumlahkan dari banyaknya data, kemudian kita bagi dengan 2. Banyaknya data dari median ini dari data ini adalah 60. Maka kita bagi dengan 2, jadi mediannya adalah 20. Kemudian kita cari panjang kelasnya. Panjang kelas bisa kita cari dari 45 sampai 49. Kita hitung dari pada data ini adalah 62,5. Baiklah, itulah presentasi kami mengenai hasil dari median data nomor 1. Oke, terima kasih. Kelompok 1 dari kelompok lain, boleh kalau ada pertanyaan? Atau masih sama? beda Pak cara mencari ataupun jalannya Pak. Boleh, silakan. Yang mana bedanya? Silakan diperlihatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarul Ramadan. Di sini sudah ada data berat badan dan frekuensi. Berat badan yang 45 sampai 49. Sarul, intinya bedanya di mana antara kelompok 1 dengan kelompok kamu? Hasil itu Pak. Di ruangnya juga beda Pak. Dan data kelompok Handik tadi TB ditambah P, sedangkan dengan saya TB ditambah N per 2 dikurang FK per F dikali dengan N. Juga dalam bukan meski tapi sama saja itu Don. Hanya yang beda itu yang ini dikurang 30 dikurang 16. 30 dikurang 16 itu adalah 14. Sedangkan kami 24 kurang telitinya di situ. Oke. Oh, nyadar ya? Oke, terima kasih. Nah, dalam pencarian ya adik. Memang beda tapi sama. Adik. Dalam pencarian panjang kelas, kalian tadi kan 45 kamu hitung 45 sampai 49, 45, 46, 47, 48, 49, jadi dapatnya panjang kelasnya adalah 5, sedangkan saya 50 dikurang 45 supaya lebih mempermudah. 50 dikurang 45 sama dengan 5. Oh, tidak masalah. Sama saja. Nah, mungkin orang nggak mau ribet menghitung 40. Bagaimana jika 45 sampai ke 70? Kan bisa 45, 46, 47, 49, 50 sampai ke 70. Mungkin ada yang nggak mau ribet juga bisa
dikurangkannya 70 dikurang 45. Saya memberikan cara lebih mudahnya. Jika ada data misalnya sangat terlampau jauh, misalnya 45 ini bukan 4 sampai 49, di 45 ini sampai mungkin 100 atau 70. Jadi tadi kelompok 1 sudah memaparkan, dan kalau saya lihat di situ hasilnya sudah sama ya. Cuma tadi ada langkah-langkah yang berbeda. Oke, jadi dalam perbedaan langkah-langkah tersebut itu sangat diperbolehkan. Jadi silakan anak-anak memilih yang mana yang terbaik ya. Lalu garis bawahi ya. Perlu dicari langkah yang paling mudah untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Oke ya. Jadi sudah bagus dari kelompok 1 maupun pasukan dari kelompok Sahlul tadi. Terima kasih. Jadi karena kita ikutin semuanya. Baik. Selanjutnya untuk kelompok tadi, kelompok 1 sudah, kelompok 3 sudah menjawab. Kita coba kelompok 2. Boleh? Kelompok Rizky ya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang ke-6. Hasilnya yaitu 62,5. Baiklah, itulah hasil diskusi tadi dari paparan saya. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 atas pemaparannya. Silakan dari kelompok yang lain jika ingin menyampaikan pertanyaan. Ini kelompok 2 tadi ya. Silakan dari kelompok yang lain. 30 dikurang 16 itu bukan 24 tapi 14. Oke, bagaimana kelompok Rizky? 4. Oh, ya. Tulis. Salah tulis ya. Oke, ya. Jadi itu masukan dari kelompoknya si Iis ya, sama kelompoknya si Aldi. Oke. Ada lagi? Yang lainnya sama? Sama. Oke. Hanya disalahan di operasi. Ya, jadi baik anak-anakku sekalian, hasil presentasi kalian tadi dan hasil pembelajaran kita pada hari ini, coba kita simpulkan bersama-sama apa saja yang telah kita temukan pada pembelajaran hari ini. Ya, jadi yang pertama dari hasil diskusi pemaparan kelompok 1, 2, 3, 4, 5 bahwasannya untuk pengerjaan dari tabel distribusi frekuensi maupun histogram itu kita menggunakan yang namanya tepi bawah, tepi atas, dan lain sebagainya. Jadi pembedanya dalam cara menghitung panjang kelas. Jadi menghitung panjang kelas kita boleh mengurut dari bilangan pertama sampai dengan bilangan terakhir ya. Kita membilang tadi. Jadi benar dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai berapa itu didapatkan tadi 10. Tetapi boleh juga menggunakan seperti dari pertanyaan rekan kamu tadi yang sekaligus menjawab bahwasannya untuk mempermudah menghitung daripada panjang kelas interval, yaitu kita mengurangkan antara batas bawah kelas median dikurang dengan batas bawah kelas sebelum median ya. Jadi ditakutkan nanti ketika itu soalnya atau rentang kelasnya lebih panjang. Misalkan dari 2 sampai 300 untuk kelas pertama. Kelas ketiga 101 sampai dengan 202. Jadi kalau kita mau menghitung mencaca dari bilangan 2 sampai dengan 100 itu tidak akan cukup waktunya, akan membuang waktu ya. Jadi kita gunakan pengurangan seperti menurut pendapat daripada Syahrul. Ya. Nah, selanjutnya yang kedua, dalam operasi aljabar itu hendaknya anak-anak sekalian tetap mengikuti daripada aturan kita, yaitu kabataku ya. Jadi operasi perkalian dulu ya, baru pembagian, setelah itu ditambah dan dikurang. Karena sekecil apapun permasalahan yang kalian selesaikan, apabila tahapnya itu ada yang salah, maka hasilnya juga akan salah. Oke? Nah, seperti itu ya anak-anak sekalian. Nah, kemudian untuk median ini tadi adalah nilai tengah yang sudah diurutkan kalau untuk data tunggal. Kalau pada data kelompok kita akan mencari
nilai median yang terletak pada kelas atau interval keberapa. Oke. Jadi anak-anak sekalian, itu yang dapat kita simpulkan pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan tadi berguna ilmunya. Jika nanti ada pertanyaan tentang materi-materi yang belum jelas, silakan nanti boleh ditanyakan lewat forum grup kita kepada Bapak langsung atau melalui WhatsApp, video call, dan lain sebagainya. Jadi anak-anakku sekalian, untuk materi kita hari ini, saya rasa itu sudah cukup jelas berdasarkan hasil kerja kelompok kalian, hasil diskusi kita, sudah sangat bisa dikuasai oleh anak-anak sekalian. Nah, jadi jangan lupa besok ya atau minggu selanjutnya kita akan belajar materi tetap statistik, tetapi kita masuk kepada menghitung modus pada data berkelompok dan juga histogram ya. Untuk penilaian daripada hasil kerja kelompok nanti akan Bapak berikan nilai setelah proses pembelajaran ini selesai ya. Jadi yang kalian kirim kepada Bapak tadi akan Bapak periksa sekali lagi sebagai penilaian daripada pengetahuan dan juga keterampilan kalian. Nah, anak-anakku sekalian, untuk penilaian pribadi kalian individu, hari ini Bapak akan memberikan kuis online ya dalam Google Form. Ini akan Bapak tampilkan di sini. Nanti kalian bisa mengerjakan kuis Google Form ini sesuai dengan link yang sudah Bapak bagikan nanti. Ya, ini mungkin kalian bisa lihat di sini. Ya, nah ini linknya. Nanti link ini akan Bapak bagikan kepada kalian. Ya, silakan kalian kerjakan melalui akun kalian masing-masing. Ya, jadi satu orang itu satu akun ya. Nah, jadi Bapak jelaskan cara pengerjaannya. Di sini sudah jelas. Nanti ketika kita mengklik daripada link tersebut, anak-anak akan memasukkan nama di sini. Jadi masukkan nama sesuai dengan nama kalian, ya. Ya, selanjutnya kita tinggal menekan hal-hal yang kalian anggap benar. Ya, di situ ada pilihannya, pengertian ataupun soal-soal hotsnya ada di situ. Nanti silakan kalian pilih. Ketika selesai, jangan lupa untuk disubmit atau dikirim, ya. Nanti skornya bisa kalian lihat secara langsung di situ berapa angka nanti yang akan kalian dapatkan. Jadi harapan Bapak kalian mengerjakan pekerjaan ini secara sungguh-sungguh ya agar nanti hasilnya dapat mendapat nilai yang memuaskan. Saya rasa untuk Google Form anak-anak sudah bisa buka. Sudah bisa mengerjakan aplikasi Google Form? Bisa, alhamdulillah. Untuk pertemuan hari ini kita tutup sampai di sini dulu. Ya, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya dalam materi yang sudah Bapak jelaskan tadi. Ya, terima kasih anak-anakku sekalian atas pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan dapat menjadi berkah bagi kita semua. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Untuk hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama mendoakan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Demikian anak-anakku sekalian, Bapak akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.